Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Evil Guard-nya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Kita gas lagi dah Evil Guard-nya. Dan yang mau ngasih gue takjil, bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk, langsung aja kita gaskan lagi dah. Selesaikan art kali ini. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Xian setelah dia membangkitkan teknik Heavenly Guard, ia pun sungguh sangat luar biasa dapat mengalahkan mereka para pasukan cyborg yang ada di tempat ini. Bahkan saat ini Xian dia juga memberikan sebuah pelajaran kepada muridnya dengan cara mengalahkannya. Dan di sini Xian dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia telah mendapatkan sebuah gelar setengah dari jiwa nasional ataupun gelar pahlawan nasional. Walaupun cuma setengah itu cukup untuk dapat membuat Xian memberikan aksi yang lebih jauh, karena itu akan memberikan Xian ketahanan hingga 90% kekuatan tubuhnya yang membuat Xian dia pun sungguh sangat percaya diri untuk dapat menyerang markas utama dari Union. Tapi di sini melihat Xian yang bengong aja tentunya membuat mereka pun jadi bingung, yang membuat guys ini dia pun bertanya dan mengucapkan selamat kepada Xian yang benar-benar luar biasa. Dan dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xian dia dapat menyelamatkan kekaisaran King Ming ini. Dan untuk Xian melihat semangat yang dimiliki oleh gadis ini sungguh luar biasa, membuat Xian dia pun memberikan buku seni bela diri miliknya, teknik Heavenly Guard miliknya kepada gadis ini untuk dijadikan penerusnya, yang membuat Xian dia berujar, tadi kau adalah orang pertama yang maju mencegah orang itu untuk dapat menyerang, dan mulai sekarang dan seterusnya kau adalah ketua dari murid dewa tinju ini. Ujar dari Xian yang akan mewariskan teknik Heavenly Guard-nya kepada gadis ini untuk membuat kekaisaran King Ming dapat kembali maju. Dan untuk gadis ini dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan tugas amanat yang luar biasa dari Xian. Ya, bagaimana mungkin aku bisa menerima warisan seperti ini? Ujar dari gadis ini. Tapi untuk Xian sekarang, pergilah. Aku harus memulihkan diri karena memang sebelum ini sungguh sangat melelahkan. Ujar dari Xian. Dan untuk gadis ini, ya, dia pun akan menjalankan amanah yang diberikan oleh Xian untuk dapat mempelajari teknik Heavenly Guard yang telah diberikan oleh Xian. Dan untuk Xian, ini adalah hal yang memang cukup sulit bagi mereka untuk dapat mempelajari teknik Heavenly Guard. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka pasti dapat melakukannya. Dan mereka juga harus sukses dalam mengendalikan ini semua. Apalagi Xian dia juga berpikir kalau kekaisaran King Ming juga harus belajar sains, tidak cuma dapat mengandalkan seni bela diri aja. Karena di masa depan jika tanpa adanya sebuah sains tentunya agak sulit bagi mereka untuk dapat bertahan. Dan itu membuat Xian akan jadi apa kekaisaran King Ming jika mereka tidak belajar sains. Tapi entahlah, aku nggak tahu di masa depan bakal jadi apa dunia ini. Ujar dari Xian. Tapi setidaknya namaku akan tercatat di dunia ini. Sedangkan di sisi lainnya, di pasukan dari Union, pimpinan komandan dia pun mendapatkan sebuah komunikasi dari laboratorium utama. Dan di sini tim laboratorium mereka pun mengatakan kalau Xian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan seni bela dirinya sungguh sangat ajaib. Tapi pimpinan dia pun kesal dengan itu semua karena itu bukanlah sesuatu yang ingin dia dengar. Aku nggak peduli dengan itu semua. Dan di sini pimpinan pun bertanya bagaimana caranya dapat mengalahkan Xian dengan teknologi yang mereka miliki. Dan untuk para ilmuwan dari dalam laboratorium, mereka pun mengatakan ketika Xian mendapatkan sebuah serangan, dia menggunakan sebuah kekuatan aneh yang membuat area yang ada di sekitarnya turun hingga 25%. Jadi jika untuk mengalahkan Xian maka mereka harus membuat persenan itu sampai 0, yang artinya harus menyerang Xian setidaknya 4 hingga 5 kali serangan untuk dapat menggagalkan defense area yang dimiliki oleh Xian. Mendengar hal itu membuat komandan dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan sekarang sampaikan perintahku kepada seluruh anggota untuk segera memobilisasi cyborg kelas atas untuk segera melakukan serangan kepada Xian. Ujar dari pimpinan ini karena memang dapat mengalahkan Xian sungguh sangat luar biasa sulit bagi mereka, dan mereka harus segera menyingkirkan Xian secepatnya karena Xian adalah tembok yang harus mereka runtuhkan jika mereka mau menguasai wilayah ini. Dan benar saja, kini di barak utama dari pasukan Union, mereka pun telah mengumpulkan para pasukan untuk segera menerjang Xian. Lapor komandan, seluruh prajurit telah siap, ucap dari bawahan, yang membuat pimpinan pun baik, bagus. Dan sekarang aku percaya kalian semua telah menerima sebuah perintah untuk segera menghajar Xian, ucap dari pimpinan yang menyiapkan para pasukannya untuk segera menghajar Xian. Tapi di sini dia pun juga mengatakan kenapa mereka mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, karena Xian sungguh sangat luar biasa gila. Maka dari itulah untuk dapat mengalahkan Xian mereka harus menggunakan seluruh pasukan yang mereka miliki. Namun pria ini dia mampu mengalahkan seluruh pasukan cyborg kita. Maka dari itulah kita harus menggunakan
menggunakan semua kemampuan yang kita miliki dan tidak pernah ragu. Dan kita juga akan menggunakan kekuatan dari Cyborg kelas Thunderbolt, ucap dari pimpinan untuk segera menghancurkan Xian. Mereka harus menggunakan semua kemampuan yang mereka miliki. Tapi di sini ketika apel sedang berlangsung, tiba-tiba aja mereka juga dikejutkan dengan sebuah plat baja yang tiba-tiba saja melayang yang langsung membuat mereka porak-poranda. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana mungkin ada plat baja yang tiba-tiba aja melayang, dan ternyata itu adalah plat baja gerbang pintu dari barak mereka. Dan dari sana ternyata Xian dia menjebolnya. Dan untuk Xian, hey semuanya, apa kabar teman-teman Unionku? Ucap dari Xian yang akan menghancurkan tempat ini. Namun melihat Xian datang, membuat para penjaga mereka pun langsung melepaskan sebuah serangan untuk dapat menghentikan Xian. Tapi sayangnya, setiap serangan yang mereka berikan tidak ada gunanya untuk Xian. Di sini Xian dapat menghentikan semua serangan yang diberikan oleh mereka, walaupun mereka juga semua menggunakan door ajaibnya, nggak berguna untuk Xian. Dan untuk Xian, dia pun berjalan sembari bernyanyi mendekati mereka semua, yang membuat para pasukan ini mereka pun bingung bagaimana mungkin Xian dapat bertahan dari serangan mereka. Dan itu jelas membuat mereka semua jadi keringat dingin dan juga takut. Sedangkan untuk Xian, dia pun sembari bersenandung bernyanyi mendekati mereka semua. Namun melihat Xian yang tidak terpengaruh, membuat pimpinan dia pun kesal dengan Xian yang memang sungguh luar biasa gila. Di mana pasukan Cyborg kita jam dari pimpinan ini. Dan untuk para pasukan mereka pun senang ketika ternyata saat ini para pasukan Cyborg mereka pun datang untuk dapat membantu mereka mengalahkan Xian. Dan dengan datangnya para pasukan Cyborg di sini, pimpinan pun yakin kalau dia pasti bakal menang. Untuk seluruh Cyborg kelas Thunderbolt, jalankan perintahku dan sekarang bidik Xian, ucap dari pimpinan yang membuat kini para pasukan elitnya langsung mengerahkan serangan mereka kepada Xian. Dan untuk pimpinan ketika dia melihat semua telah siap, dia pun meminta kepada seluruh pasukan yang untuk segera menyerang Xian secara bersama-sama. Dan untuk Xian, dia pun menikmati ini semua walaupun letupan energi terjadi di tempat itu. Dan melihat efek serangan yang sangat luar biasa, membuat pimpinan dia pun yakin kalau mereka telah menang. Kita mengalahkannya, ucap dari pimpinan. Tapi di sini untuk para pasukan reguler, mereka pun shock karena mereka saat ini masih dapat mendengar suara senandung yang diberikan oleh Xian. Monster, ucap dari mereka semua, karena memang saat ini mereka juga dapat melihat kalau ternyata Xian dia tidak terpengaruh apapun dari serangan yang diberikan oleh para Cyborg itu tidak berguna, yang membuat pimpinan yang kembali melihat Xian utuh tentunya membuatnya sungguh sangat shock. Tidak mungkin, tidak mungkin memajukan semua, ucap dari pimpinan. Dan untuk Xian langsung maju aja, dia pun menghancurkan mereka semua. Dan melihat kemampuan Xian yang sangat gila tentunya mengejutkan bagi mereka semua, karena memang dalam sekejap Xian dia dapat mengalahkan seluruh para pasukan Cyborg itu, dapat dihancurkan dengan cukup mudah. Xian dapat menghancurkan mereka semua. Dan setelah Xian dia menghancurkan para pasukan Cyborg, dia pun langsung mengincar bangunan yang ada di sekitarnya. Dan dalam satu gerakan aja, dia menghancurkan bangunan ini. Karena memang saat ini Xian dia pun mengincar pimpinan mereka, pimpinan Union yang ada di tempat ini. Dan untuk pimpinan dia pun keringat dingin ketika dia melihat Xian datang mengincar dirinya. Ini adalah basis militer Union, dan kau cuma sendiri, tidak mungkin kau dapat menandingi seluruh pasukan kami, ucap dari pimpinan. Tapi untuk Xian gak peduli dengan itu semua. Dia pun masih terus bersenandung, yang membuat pimpinan dia berujar, tank telah tiba dan tamatlah riwayatmu, ucap dari pimpinan. Tapi untuk Xian melihat pasukan tank datang, kagak peduli, karena memang dengan cukup mudah dia pun dapat menghancurkan tank itu. Bahkan saat ini Xian dia pun mengambilnya dan juga melemparnya, dan itu jelas adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan di sini Xian dia juga ternotis ketika ada sebuah serangan yang tiba-tiba saja datang, dilepaskan oleh tank lainnya pula ke arah dirinya. Dan dalam satu gerakan aja Xian dapat menghentikannya. Serangan yang dilepaskan oleh tank itu yang membuat pimpinan pun dia pun hanya dapat keringat dingin melihat Xian dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh tank baja. Dan untuk Xian dia pun mengambil benda itu yang sebelumnya dilepaskan ke arah dirinya dan dibalikan ke arah tank itu sendiri, yang membuat kini tank itu pun benar-benar hancur. Xian melakukan aksi yang memang di luar nalar, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dia dapat menghancurkan tempat ini, tank-tank itu hanya dengan tangan kosong. Oke.
Ini sudah selesai dan sekarang kalian semua bisa pergi. Kalian semua hanyalah tamu yang tidak diundang. Ujar dari Xian yang ingin mengusir mereka semua. Dan sekarang atas nama jutaan rakyat King Ming, aku ingin memberitahukan satu hal kepada kalian. Nyala dari negeri kami. Ujar dari Xian meminta kepada seluruh pasukan Union untuk segera pergi meninggalkan wilayah ini jika tidak akan dihancurkan oleh Xian. Karena Xian benar-benar sangat-sangat edan. Tapi di sini, di sisi lainnya, di ruang bawah tanah saat ini pimpinan utama dari Union yang ada di tempat ini, dia telah menyiapkan pasukan bantuan untuk segera menghancurkan Xian. Ya, angkatan udara telah siap dan semuanya akan segera berakhir. Ujar dari pimpinan yang kini dia menyiapkan pasukan udara untuk segera menghajar Xian. Dan untuk Xian, ting 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 ting, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia benar-benar sungguh luar biasa. Setelah dia menaklukkan wilayah dari Union. Dan untuk Xian sendiri, dia pun berpikir kalau sepertinya perjalanan kali ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin 4 atau 5 tahun dia ada di dunia ini. Dan itu adalah hal yang ya biasa aja. Lagi pula dia juga membutuhkan origin point. Karena memang di wilayah ini namanya juga udah terkenal. Yang membuat dirinya nggak masalah jika dia harus tinggal di dunia ini cukup lama. Dan di sini Xian dia juga tahu kalau misi utamanya juga masih panjang. Karena saat ini dia telah menghancurkan basis dari Union. Tapi ada juga misi lainnya lagi untuk mengusir Union. Dan itu belum dapat diselesaikan dia saat ini karena pimpinannya juga nggak ada di tempat ini. Dan untuk Xian, setelah dia menginterogasi si botak, sini Xian dia pun tahu di mana pimpinan utama Union cabang tempat ini yang ternyata ada di bawah tanah. Namun ketika Xian dia ingin turun ke bawah tanah untuk menemukan pimpinan utama, di sini dia pun mendengar suara alarm yang membuat Xian, bukankah ini adalah alarm udara? Ucap dari Xian. Dan ternyata benar adanya karena saat ini Xian dia pun diincar oleh benda-benda yang akan datang mengincar dirinya dari atas sana. Dan dengan benda itu yang datang mengincar dirinya, Xian dia pun tahu kalau mari kita lihat apakah itu lebih kuat daripada diriku. Ujian dari Xian yang akan menghancurkan benda itu dengan tangan kosong aja. Dan dengan satu gerakan aja di sini Xian pun dapat melumpuhkan benda ini. Ternyata itu tidak berguna untuk diriku dan semua hanyalah sebuah mainan. Ujar dari Xian yang menghancurkan benda itu hanya dengan tangan kosong aja. Tapi di sini Xian juga tahu kalau letupan itu sungguh sangat kuat hingga membuatnya agak sedikit compang-camping. Gila, ini sungguh sangat mengerikan juga. Dan untung aja aku memiliki Finger of Nirvana, ujar dari Xian. Dan karena satu biji nggak cukup untuk dapat menyingkirkan Xian, membuat kini pimpinan Diablo kembali melepaskan lebih banyak lagi serangan ke arah Xian yang ada di bawah sana, yang membuat Xian yang melihatnya buset, banyak banget bah. Dan dia juga tahu dengan jumlah yang sangat banyak seperti ini, tentunya itu tidak akan pernah memberikannya waktu untuk dapat menggunakan teknik penyembuh miliknya. Dan dia pun tahu jika dia terkena itu semua, tentunya dia juga bakal tamat. Gila apa-apaan ini, ujar dari Xian. Tapi di sini dia juga mengatakan kalau dirinya tidak boleh datang ke dunia ini dengan sia-sia. Oleh sebab itulah di sini Xian dia menggunakan kemampuan miliknya untuk segera menghentikan itu semua. Dan di sini Xian dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini dia telah mendapatkan gelar jiwa nasional ataupun pahlawan nasional yang sebelumnya cuma 1/2 ataupun masih setengah. Kini Xian pun mendapatkan kemampuan itu secara penuh yang membuat dirinya pun tahu kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk dapat meningkatkan kemampuan miliknya. Ya, dia yakin dengan Iswa dia dapat menghentikan semua kekacauan yang ada di tempat ini, yang membuat kini Xian dia pun menggunakan teknik Heavenly Guard-nya yang ada di tingkatan max yang dikombinasikan dengan gelar yang dia dapatkan, membuat dirinya pun yakin kalau dia dapat menghentikan ini semua. Apalagi dia juga akan menggunakan Finger of Nirvana miliknya untuk menghentikan serangan yang akan datang ke arah dirinya. Dan ketika serangan datang di sini, sungguh sangat luar biasa gila, yang membuat pimpinan yang ada di tempat ini dia pun yakin kalau Xian pasti benar-benar bakal tamat setelah dia terkena serangan yang sangat-sangat mengerikan seperti itu. Namun sayangnya serangan yang sangat masif seperti itu ternyata belum cukup untuk dapat menghentikan Xian. Karena saat ini Xian dia masih dapat berdiri kokoh walaupun semua bajunya juga compang-camping. Bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Jam dari pimpinan. Tapi di sini pimpinan dia juga mengatakan kalau dirinya juga belum kalah, dan dia pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat ini untuk sementara waktu. Dan dia akan datang kembali lagi dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Tapi ketika dia sedang berlari di sini, Xian dia pun tahu kalau pimpinan ini dia sedang bersembunyi di bawah sana. Maka tertelah, apakah kau telah siap? Ujar dari Xian yang kini dia pun menghancurkan bunker bawah tanah ini untuk menangkap pimpinan yang ada di tempat ini. Dan dalam satu gerakan aja Xian dapat menembus barrier ataupun bunker bawah tanah itu. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, Xian dengan cukup mudah dia pun menemukan di mana pimpinan itu berada. Dan
melihat Xian datang tentunya membuat pimpinan pun shock dan dia berujar ke monster, monster jenis apa kau ini? Ujar dari pimpinan yang membuat Xian, aku adalah monster yang akan mengambil dirimu. Ujar dari Xian yang kini double bass menghancurkan pimpinan pasukan Union. Dan setelah Xian dia mengalahkan pasukan Union, di sini sistem pun memberitahukan kepada Xian kalau dia telah menyelesaikan misi yang ada di dunia ini yang membuat Xian dia mendapatkan 200 origin point dan dalam waktu 10 detik Xian akan segera dikembalikan ke dunia asal. Sudah kembali lagi kah? Ujar dari Xian. Tapi di sini Xian dia pun merasa kalau ini tidak asik karena dia akan segera dikembalikan dalam waktu 10 detik. Padahal di tempat ini adalah tempat yang paling bagus ketika dia ingin mendapatkan origin point, tapi sistem tidak memberikan waktu untuk Xian mendapatkan origin point lebih banyak lagi. Dan di sini Xian pun langsung dipaksa untuk transfer pindah ke dunia asal. Sedangkan untuk mereka yang ada di dunia ini, mereka juga udah mulai berlatih seni bela diri setelah diberikan oleh Xian sebelumnya. Dan untuk kekaisaran Qingming mereka juga telah cukup kuat, apalagi saat ini mereka juga telah berhasil mengusir pasukan dari Union, dan mereka juga mulai belajar seni bela diri dan juga sains hingga membuat negeri mereka jadi jauh lebih kuat. Orang-orang dari kekaisaran Qingming tidak lagi buta dengan sains. Mereka juga mulai belajar sains dan juga seni bela diri yang membuat negeri mereka tentunya akan menjadi jauh lebih kuat. Sedangkan untuk Xian, dia pun dikembalikan ke dunia asal. Dan setelah perjalanan Xian di dunia kekaisaran Qingming ini, di art kali ini, dan Xian kembali ke dunia asal, dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita bahas di part lanjutannya. Setelah dia menjelajahi 2 dunia, dan untuk dunia ketiga seperti apa, kita lanjutkan di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.